Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa muslimin wa muslimat Allah wa sholihim innama kanu min masyaratil ardi ila maqami wa maqami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Para muhtaramin wa muhtaramat Allah kiai. Oh, asatid ustadzah hingga Allah muliakan para ibu saudara-saudara sekalian segenap kelompok jamaah disebut amir masjid rumah di Pakistan Kansal yang berbahagia dan pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama dinyatakan dosa-dosanya. Kita awali dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala lipat rahmat daya inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bertemu, kembali beristiqomah menghadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Rumah. Tentu harapan kita mudah-mudahanlah keikhlasan panjenengan, istiqomah kita menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita bisa meraih rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita keberkahan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia dan akhirat. Dan kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan kita mudah-mudahan panjenengan yang hadir di waktu kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat di dunia wal akhirat. Amin. Para bapak ibu, para jamaah semuanya yang berbahagia dan saya hormati, Rabu malam Kamis yang lalu kita telah mengkaji bersama-sama tentang syarat-syarat tawaf.
kemudian suci dari najis, baik pakaiannya, badannya, ataupun tempatnya. Kemudian menjadikan Ka'bah itu dari arah kiri, walaupun yang tawaf itu ditandu itu jadi bukan sebelah kiri. Kemudian memulai dari Hajar Aswad. Start awal tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian yang keenam, meluruskan Hajar Aswad itu dijamin badannya pada semua badannya. Jadi ketika memulai itu badan ya harus lurus dengan Hajar Aswad. Apabila melenceng sedikit, katakan di pintu Ka'bah, di sini fala yasilu, maka tidak sah. Terus yang ketujuh adalah syarat ya tawaf harus 7 kali secara yakin. Yang kedelapan, tawaf harus di dalam masjid. Yang kesembilan, tawaf harus di luar Ka'bah. Terus di luar Syamdarwan, fondasinya Ka'bah itu, dan di luar Masjid Ismail. Kemudian yang ke-10, jika tawaf maka tidak boleh memalingkan ya, dan tujuan-tujuan lain. Pokoknya murni harus memang niat ibadah tawaf. Sabun. Sekarang dilanjut sunatut tawaf. Kalau tadi syarat-syarat itu harus terpenuhi. Kalau ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka tawafnya bisa batal. Nah, sekarang sunnah-sunnahnya tawaf. Sunatut tawaf, sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama adalah al-mashyu fihi hafiyan, berjalan hafian itu tanpa alas kaki, nyengkel. Taksirul khuto, dan taksir itu memendekkan dalam khuto langkah, maksudnya dia tidak melebarkan langkah. Jadi disunahkan ketika tawaf itu berjalan tanpa alas kaki. Hanya dengan tinggal memang tiang tawaf biasa ini, nyengket mulai waktu Masjidil Haram itu sudah tanpa alas sampai kadang-kadang di ulun saya saking pun hilang sandal itu sampai mau mengunci sandal itu di lepas tas, terus ketika tawaf diikutkan di sini. Nah itu saya kalau sandalnya najis, sandalnya najis, berarti dia melanggar syarat tawaf. Jadi mau syaratnya harus suci, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nah, ketika dicantongkan dia bawa itu berarti modal pakaian ini sama dengan nah itu kalau suci sandalnya di monggo paling terkadang nih ketika kita taruh di pintu berapa itu panjangnya harus apa Pak? Sandal liot nggak apa ya waduh bisa tiap hari beli bisa enggak. Nah ini hanya dengan tinggal sandal ini ya sandal itu mau jamaah itu sampai dikeluarkan itu ya, di luar Masjidil Haram banyak sekali sandal ini
duko dan oleh apa? Ya, mungkin ada yang hilang-hilang. Ya, kemudian taksir duko dan tidak melebarkan langkah biasa. Ya, jadi buatan buatan ya, langkah itu lebarkan. Tak usah biasa mau. Ya, sunnah. Terus yang nomor kali ar-romal. Nopo romal ini wal isra fil masyi, mempercepat ya di dalam berjalan. Ma'azil katifain, beserta yang menggerakkan katif dua pundak. Wa taqarubil khuta, dan taqarub itu mendekatkan al-khuta langkah, maksudnya menyempitkan langkahnya. Bila adwin, tanpa berlari, wala wahbin, dan tanpa melompat. Wa yakunu fil aswatin thalathah al-awwal, dan ini disunahkan pada putaran ya, mulai pertama sampai 3 ya, putaran pertama, kedua, ketiga. Fakot saja minat tawaf, dari tawaf itu kita kana ba'da sa'yun, apabila setelah tawaf dia melanjutkan dengan sa'i. Romal. Jadi para bapak ibu, ketika tawaf ini nanti diikuti dengan sa'i. Nah, berarti tawaf kudum ya, atau umroh ya. Kalau tawaf ifadah ya, tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu biasanya tawaf menurut besar. Tawaf sa'i. Nah, ini yang dimaksud. Setelah tawaf dia lanjut sa'i. Nah, kalau setelah tawaf dia lanjut sa'i, maka putaran pertama, kedua, ketiga itu disunahkan romal. Romal itu adalah mempercepat jalannya. Tanpa berlari, tanpa melompat. Ini katakan biasanya melangkah langit, Pak. Nah, itu kalau romal itu agak cepat. Isra fil masyi. Dan tapi tidak berlari. Muter-muter. Berjalan tapi agak cepat tanpa melompat. Jadi melayu lah melompatnya. Nah, romal itu ya semua era cepat. Agak cepat itu putaran pertama, kedua, dan ketiga. Ketika tawafnya diiringi dengan sa'i. Nek tawaf tok, betul bisa sa'i, biasa mau. Tidak usah romal, tidak usah romal. Ada. Nah, itu pun kalau dilihat ya kondisional lah. Kalau pas lagi full-fullnya, lebih tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu panjenengan ngeten tok. Laku dhewe. Saking ruwami, karena tawaf ifadah itu termasuk rukun. Ya, termasuk rukun haji. Sehingga harus ditunaikan. Makanya jadi orang-orang yang haji itu ya semuanya tawaf ifadah. Nah, jadi saya lagi sunnah untuk berjalan agak cepat, tidak usah melompat, tidak usah berlari, jalan cepat mawon lah. Itu pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Ketika tawafnya diiringi dengan sa'i. Sebut. Terus yang nomor 3, sunai nopo al-ittiba'u. Ittiba'u itu nopo wa huwa ja'lu wasati ridaihi, menjadikan bagian tengah ridanya. Makanya dibesarkan kalimatnya.
Ya. Itu tahtal mangkib, di bawah pundak al-aiman yang kanan, indal ibti, ya, di apa ya, sebelah tetean. Makanya kita praktekkan ya. Waqafaini, ya, dan dua ujung lidahnya tadi itu fauqal mangkibil aisar, di atas pundak yang sebelah kiri. Ya. Wa yusannu fi tawaf, dan disunahkan di dalam tawaf ini alladzi yutlabu fi ramah. Ya, jadi disunahkan menjadikan kain ihramnya nanti kita praktekkan ittiba namanya. Itu ketika tawafnya ini memang tawaf yang disunahkan untuk romal. Tawaf yang disunahkan untuk romal berarti tawaf yang ada sa'inya. Tawaf tawaf mawon, itu tidak disunahkan ittiba. Ittiba itu mau praktekkan. Ibu-ibu seiring akhir 2018 saat ada lagi COVID. Ada ki anu gini, damel celana iki, nggih. Ittiba niki mangke bukan kali untuk yang ibu-ibu enggak usah. Niki damel jalan. Nah, pemasangannya ya terkorona. Banyak cara ya, cuman panjenengan milih sing pundi monggo. Nggih. Lah niki ya terkorona. Jadi ini terus si kanan si Pak juga kita ketemu ini sampai kita ada terus si tinggi ngeten apa setelah itu kita ngeten ini walaupun dengan boten damel nopo sabu boten nopo aman loh, aman loh. Artinya ketika ngeten boten kita ngelakoni aman. Niki nama Jawa, niki nek kula ndak wis ngeten. Watan banyak cara lah, cuman nek kula enak ngeten ya kula ulangi malih. Terus ngeten lah ya. Nah, apa ngeten ya? Nah, ya. Sini iki ya. Ya. Nah. Ini bagian. Ya. Pun mantu ibu. Gitu kan. Ketengin. Nah, niki nyobai. Ini boten rapi. Oke, sing tenan rapi. Sing tenanan iki. Terus yang dimaksud ittiba itu menjadikan bagian tengah selendangan, artinya ini taktal makin di bawah pundak kanan, terus di bawah ketean ini kan sing iki Pak, ini berada di bawah pundak sebelah kanan. Nah, sing iki, itu kita akan ini, sing kiri, 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 sing kiri
Nah, sedangkan ini dibawa ke TA, nah, dia tenaga. Ininya ditaruh di mangkit al-aisar. Nah, ini nek panjenengan medal toaf itu disunahkan mriki ketinggalan. Ya, jadi mangkit yang sebelah kanan ini kelihatan. Makanya dibawa ke TA. Oke. Ulang cutak ya wis sunahnya kan. Oke. Nah, sunahnya seperti itu. Memang di Indonesia loh ya kadang-kadang nek wis tawaf itu ono sing ya mampu nek karena barang ya wis ya ngeten. Ya. Nah, keliling tetap enggak. Lah niku nek pas tawaf sunahnya seperti ini. Ya, sunahnya. Lah nek dalam kondisi sholat, nah sunahnya justru ditutup ya. Kondisi sholat, kondisi pas tengah Arafah, tengah Arafah, tengah Musdalifah. Jadi ini yang dimaksud intibah. Yang intibah jadi menjadikan bagian tengah selendangnya itu di bawah pundak yang sebelah kanan, di bawah pundak yang kanan sebelah nopo ketea, dan dua ujung lidahnya, nah ini dua ujung, itu di atas pundak sebelah ini. Sekarang yang dan ini disunahkan ketika tawaf apabila tawafnya itu diiringi dengan Allah sa'i. Diiringi dengan panjenengan mek tawaf tok, boten usah sa'i. Ya wis tidak disunahkan seperti itu. Nah, panjenengan ngeten nggih boten apa-apa. Wong sakniki nun sewu. Ya kemarin sudah disampaikan bahwa untuk sholat bisa di dekat Ka'bah itu harus menggunakan ini kok. Gila apa tak? Ini ngoten Pak. Sehingga apa? Walaupun gak umroh, walaupun panjenengan boten umroh, supaya bisa tawaf katakan di Ka'bahnya, dinama iki. Nun sewu walaupun panjenengan damel celana jero, boten napa-napa gak umroh. Boten umroh, tak apa. Niatnya mek niat tawaf. Tawaf maqam. Nah, ngaten. Nek tasih bingung panjenengan mangke saged ningali malih. Sampun nggih. Boten bingung, Pak. Hah? Boten. Untuk cek pada berangkat tahun ini selain sinten sing rambut itu aku yang lipat ini pun namanya apa ittiba namanya ittiba. Terus lanjut mana ya? Itu sunnah mawon. Sing nomor sekawan disunahkan al-qurbu minal bait. Ketika tawaf itu dekat dengan Ka'bahnya. In amkana romal, apabila jika memungkinkan untuk jalan cepat itu. Wa illa fayubai, apabila tak bisa ya wis apa-apa walaupun agak jauh dari Ka'bahnya tidak apa. Ya memang sunnahnya itu agak dekat dengan Ka'bahnya. Semakin dekat berarti panjenengan semakin cepat asli. Semakin pendek, semakin jauh. Ya memang enak. Cara melampai lebih enak sih lagu. Cuman ya lumayan.
Makanya yang di atas, yang di atas, nopo putaran pertama, kedua, ketiga ya romal itu lebih bisa dipraktekkan romalnya karena tidak seberapa ramai. Tapi di rumah yang diameternya semakin panjang. Sampun. Terus nomor gangsal as-sakinah, disunahkan tenang, wal waqor, nyantai, wa adamul kalam, dan tidak usah ngobrol. Jadi niat tawaf ya dzikir saja, tidak usah ngobrol sana ngobrol sini. Sing nomor 6 raf'ul yadain inda doa, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Biasanya nih Pak, biasanya lebih setelah rukun Yamani, ini Hajar Aswad, rukun Aswad, niki rukun Iraqi, rukun Syami, niki rukun Yaman. Nah biasanya dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, biasanya lebih Uruknya itu menganjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Biasanya begitu. Nah ketika berdoa ngangkat tangan, disunahkan angkat tangan. Tapi sekali lagi tinggi tetap ke arah Ka'bah. Tetap ke arah Ka'bah. Jadi bukan berarti terus panjenengan di depan Ka'bah, badannya yang diluruskan, tetap Terus sunnah lagi apa? Al-mualat. Mualat itu terus 1 sampai 7 terus. Gak siji istirahat, loro istirahat. Nah itu tidak disunahkan seperti itu. Jadi disunahkan terus langsung. Terus nomor 8 sunnah nomor mana? Qiraatul adhkar al-waridah. Membaca zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Ma'huduril qalb, beserta hadirnya hati. Jadi tidak hanya sebatas baca doa-doa, zikir-zikir, tapi juga diusahakan hatinya juga hadir. Ketika beribadah katakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Tidak hanya sebatas lisan, tapi hatinya juga dihadirkan. Subhanallah, maksudnya Allah, alhamdulillah, ujiannya untuk Allah, wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain, wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan. Nah itu dihadirkan terus. Dan terus nomor 9 sunainah al-istilah al-hajar, istilahul hajar, mengusap hajar aswad, wastakbir dan menciumnya, wawaku jabhati dan menempelkan atau meletakkan jabhanya alaih di atas hajar aswad. Kemudian watakbiru biyadi dan mencium dengan tangannya ba'da sujudnya. Nah, ini tapi menurut saya waktu panjenengan yang menerapkan ini saat ini loh, wangilah. Jenenge hajar aswad itu masya Allah, uyel-uyelan. Kok kadang-kadang bisa mencium tapi waktunya wangilah. Keluarnya kan kesulitan. Soalnya kalau si ini kepingin merebut, si ini kepingin keluar. Sampai terkadang jenenge Ka'bah digawe pijakan, jadi kuat supaya bisa keluar. Nah, ini bisa ketemu panjenengan. Nek kula kalau saya wis cukup dengan tangan, walaupun agak jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Dari jauh betul.
Sunahnya memang mencium, tapi nun sewu ketika menunaikan yang sunnah ya, tapi keluarnya kelorong nanti limo berdesak-desakan, kadang-kadang sampai sikut-sikutan. Saat ini kalau tak ngerti macam ikut keluar dulu rumah ada itu lagi mau ikut sunnah ya, jadi jangan sampai menunaikan kesunahan tapi di saat yang sama justru melakukan dosa. Loh, tapi nek panjenengan aku kepingin ya silakan kok, mboten apa-apa. Tapi itu sunnah, sekali lagi sunnah. Ya. Sampai lho Pak ini. Ampun lho. Dikomersilkan. Oh, dipepet wong jebret, tak tungi. Koyok-koyok dulu. Ya. Semuanya begini kan. Dia bisa mencium. Mari aku jepret diri keluar selalu ya, itu ada sebelumnya. Bahkan sebelumnya sudah ayo ya apa mani biro ya sebarang sudah ya. Terus yang ke-10 istilah ruknil yamani, mengusap rukun yamani, berarti ingat nih takbiru yadi dan juga mencium dengan tangannya ya. Cuma saat ini Pak ya. Ini kalau dalam keadaan berikom ya, Ka'bah itu wangi karena dikasih apa? Dikasih apa? Minyak wangi. Gitu pun Hajar Aswad pun juga dikasih minyak. Padahal salah satu larangan orang yang sedang berihram itu adalah menggunakan wangian. Ya. Kecuali kalau dunia ihram, nah itu memang disunahkan mandi, disunahkan pewangian. Tapi kalau sudah berihram, sudah berihram, itu dilarang untuk menggunakan pewangian. Sedangkan Ka'bah, Hajar Aswad itu semuanya wangi dan memang dikasih minyak wangi. Kecuali kalau sudah kalau bukan tawaf ifadah, kalau bukan tawaf ihram, di tawaf biasa silakan. Ya mungkin orang-orang yang menempelkan badannya dengan Ka'bah itu mungkin ya tawaf bukan tawaf ihram ya, tawaf sunnah. Terus yang ke-11 rakaat tawaf, disunahkan sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Ma'al jahri beserta dikeraskan kados panjenengan sholat maghrib, isya dan subuh ya khalfal maqam, di belakang maqam Ibrahim. Nah gambaran ini tempat ya niki Ka'bah ini acara sholat mriki ya acara udan mriki pintu Ka'bah mriki ya pintu Ka'bah mriki Ejen Ismail teng mriki. Lah di depan pintu Ka'bah teng mriki nggih teng mriki niku makom Ibrahim. Depannya pintu teng mriki makom Ibrahim. Nah setelah tawaf 7 kali selesai disunahkan sholat di belakang makom Ibrahim. Iku nek saged terangkan apa Pak panjenengan nih sholat di belakang makom Ibrahim ini wong iku tempatnya tawaf ya kadang-kadang dia itu gitu atau meniku maka nek panjenengan ngepres ya wangelan nek rame-rame ini nah makanya di sini memang disunahkan di belakang nek mboten saged fa illam yumkinu apabila tidak memungkinkan
fafil hijr, maka disunahkan sholat di hijr Ismail. Di hijr Ismail ini, ya semua ternyata nih loh, ya disunahkan sholat di hijr Ismail. Fa'ilam yumkinu, ya fa'ilam yumkinu, apabila tidak memungkinkan lagi hijr Ismail itu nggak tenang, sami mawon. Ya pengalaman kula nun sewu, mboten saged sujud sampai teng ya wis nang bokong iku. Lah ono mepet kaya ngono. Jadi sujud nang pundake wong itu tidak bisa karena tempatnya segitu, ya tidak terlalu besar. Terus pingin sholat tembune kuat. Nah, nek boten memungkinkan sholat di hijr Ismail, maka fafil masjid, pokoknya nang Masjidil Haram. Mriki ngoten, nggih. Walaupun panjenengan katakan teng mriki wau nggih Maqam Ibrahim, terus panjenengan sholat teng Masjidil Haram, nggih, sholat teng mriki monggo tak kersa. Pokoknya sholatnya di Masjidil Haram. Wala yakhruju waktu rakaatain, dan tidak keluar sunnah ya waktu 2 rakaat tadi itu madal hayat sepanjang hidupnya. Artinya apa? Walaupun panjenengan menunaikan sholat sunnah ba'da tawaf itu sudah 5, 6, 7 hari yang lalu panjenengan tawaf, marun niat sholat ba'da tawaf boten nopo-nopo ya, tidak apa-apa. Jadi tidak mungkin habis waktunya madal hayat sampai urip, pokoknya sepanjang hidupnya. Ya katakan duduk penuh kabeh, haram penuh gini. Wis aku kok sholat ba'da tawafnya nanti saja besok. Boten apa? Terus yang ke-12, sunnah apa? Ad-du'a bil multazam. Berdoa di multazam. Multazam itu apa? Wa huwa ma bainal hajaril aswad wal bab, antara hajar aswad dan pintu Ka'bah. Walaysa wal bab, bukan pintunya. Kama yatawahhamu ba'duna, sebagaimana ya diduga tapi keliru sebagian manusia. Tadi ngeten kula tahu, ya. Pintu Ka'bah teng mriki ya. Nah, jadi ngeten. Hajar aswad teng mriki. Ya, pintu Ka'bah di sini. Nah, multazam itu antara hajar aswad sampai pintu Ka'bah. Kita mriki. Ya, jadi bukan pintunya, tapi antara pintu Ka'bah dan hajar aswad. Itu namanya multazam. Dan itu adalah tempat yang mustajab. Ya, tempat yang dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Maka Allah fi abdun illa stajab. Tidaklah seorang hamba itu berdoa di multazam kecuali pasti akan dikabulkan. Itu multazam. Ya, saya dari multazam itu selesai baru. Nah, makanya cara tawaf itu Pak, ya, biasanya untuk putaran pertama itu agak jauh. Karena saya itu baru agak dekat. Kenapa? Nah, monggo kalau panjenengan kepingin menjem hajar aswad silakan. Atau berdoa di multazam juga silakan. Nah, itu tempat yang mustajab. Terus ad-du'a bil hatim, berdoa di hatim. Hatim itu apa? Wa huwa ma bainal hajaril aswad wa maqam Ibrahim. Yaitu antara hajar aswad dan maqam Ibrahim. Nah, niku hajar aswad nggih maqam Ibrahim ta mriki. Lah berarti ta mriki jarak ya antara hajar aswad dan maqam Ibrahim itu juga tempat mustajab. Tempat mustajab. Sehingga apa? Panjenengan walaupun tidak di multazamnya, katakan nyelunyilan mriki, di hatimnya mau mboten apa-apa. Lebih mudah. Terus yang ke-14 asyurb min ma'i zamzam, minum air zamzam. Wa yaqdi qadha awaiji, dan niat agar Allah Subhanahu wa taala
mengabulkan hajat-hajatnya, baik ad-diniyah wa dunyawiyah, baik dunia ataupun akhirat. Lihat ini karena ada hadis man zamzam lima syuribal, air zam-zam itu yang terserah dunia ini apa saja. Milane nek panjenengan minum air zam-zam, panjenengan yakin apa mau? Insyaallah masalah-masalah dunia monggo, masalah akhirat monggo. Kemarin dong, ngomong ini as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'ah, rezeki yang luas. Nah ini berarti dunia urusan dunia. Rezeki yang luas, rezeki kuatkan, panjang di paling sehat ya rezeki. Anak sing soleh lagi rezeki, keluarga yang sakinah mawaddah ya rezeki mawaddah. Lah itu panjenengan minum air zam-zam itu, ya. Jadi minta warizqan wasi'ah, rezeki yang luas. Mantenuno wasifaan minggu minta kesembuhan dari penyakit. Harus panjenengan yakin, harus panjenengan yakin. Insya Allah, yaitu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man zamzam lima syuribal, air zam-zam itu tergantung niat dari yang minum. Boleh. Jangan kita 5 menit. Untuk pertanyaan. Pak. Kementerian Haji sekarang kan saya itu tahun 5 tahun mungkin. Dan misalnya kita dapat bukan gitu ya, terus bisa berangkat tidak sesuai dengan rencana itu, tapi dengan cara yang tidak benar, gimana jelasnya? Cara yang tidak benar bagaimana? Gini, kalau berpenyalaman itu secara hukumnya saya, tapi di awalnya kan ada yang menempati hak orang. Ya, jadi begini. Ya, kalau nyerobotnya itu katakan ini sudah daftar tapi meninggal dunia, meninggal dunia, terus dari ahli warisnya juga tidak ada yang bisa mengganti, terus dimasukkan orang dunia. Kalau seperti itu ya tidak jadi masalah, boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan itu yang ketika ini sebetulnya saya seperti kasus kemarin ya, kasus kemarin itu banyak sebetulnya negara kita Indonesia ini dikasih oleh pemerintah Saudi itu ditambah berapa kota ya? 20.000 ya, itu sebetulnya reguler ya, butuh reguler, sehingga diharapkan reguler ini bisa cepat sehingga sekali sampai penuh ya 40 tahun supaya nggak cepat. Nah, ternyata namun yang reguler ini akhirnya dijual dengan gaji kuota yang harganya sampai 300-400 juta. Ya Allah, keuntungan ini hanya dengan kali rombongan. Nah, makanya sampai sekarang kan masih belum selesai kan. Nah, jadi ya itulah, nek sing kok mundur-mundur ku ya sing sugih-sugih sing enak. Gini apa tuh? Jadi sing duwe kuat jembrang. Nah, kecuali kalau memang ada jatah, memang ada di program, akan ya. Ada jatah dari pemerintah. Ya monggo silakan. Biasanya punyanya pejabat-pejabat, ono free, tak digawe dijual. Nah itu ya kalau memang seperti itu tak apa. Sehingga oleh ini saja ini diperuntukkan reguler, nah, terus dijual dengan harga
bisa 3 kali lipat bahkan lebih. Sekarang aja Menteri Agama mengumumkan UNA insya Allah lebih kurangi. Berapa kemarin? 55 kan? Padahal tahun lalu berapa? 70, 65. Nah, berarti kan turun berapa? 10. Lumayan. Ya, bidol sampai 300 juta. Ya. Ada 8 dah. Tapi untuk yang Saya tidak pernah dicekok. Kalau pribadi ya itu hal, kecuali kalau menurut saya kalau untuk pembangunan ya negara ya silakan saja. Ya, tapi kalau untuk pribadi pakai pribadi ya sama aja kan bayar pajak itu. Ini digawe sing kena ya wajib. Ya betul kan? Tapi ketika pribadi ya lain lagi. Ya, jadi begitu. Dan pokoknya yang kita kaji ini ilmunya ya, bukan keadministrasian. Nah, itu bagian itu. kata gini satu kata gini, nama itu bukan itu hakku, bukan itu lepas hak sah gitu loh satu. Loh, makanya kalau memang ada jatah, ada jatah dan jatah itu memang legal, bukan ilegal. Iya. Jadi memang masing-masing negara itu ada diberi free, ada yang free terus nggak dipergunakan terus dijual, itu ada. Ada sing ngoten-ngoten mboten apa. Misalnya tanah ini gitu lebih baik ditolak saja. Legal itu, bilang kagak satu. Ya, semuanya itu kan ningali nopo ya. Kalau dipaksa-paksa sampai utang ini dia tidak utang. Ya tidak utang. Dan saat ini memang repot. Kalau daftar penipu tahun 2000 COVID ya, pas 2021 kontek lalu berangkat 2053 ya 2053 padahal saat ini 2025 ini itu padahal itu rotok suwe sudah tahun 2021 kan lumayan ternyata gak mudah-mudah. Nah kasus ini yang dijadikan furoda semua akhirnya tambah lama. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Kalau furoda yang tidak mengganggu reguler ini ya memang kan tapi ini asalnya reguler dijadikan furoda karena ini uang. Nah ini yang berbeda. Ye sampun kebawah gitu. Ye sampun ya sunah-sunahnya sudah kita sampaikan. Ye jika ini bawah bukti-bukti untuk barokah manfaatnya kita akhiri dengan kabar majelis subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum